Hashim Joyo Hadikusumo, orang penting di balik karir politik Presiden Prabowo Subianto. Seperti dinukil dari wawancara politisi senior PDIP Pandana Baban dengan kanal Keadilan TV, bahwa salah seorang key player di balik survive-nya Prabowo Subianto di dunia politik hingga mencapai puncaknya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, yaitu Hashim Joyo Hadikusumo, yang tidak lain tidak bukan adalah adik kandung dari Prabowo sendiri. Hal tersebut tidak bisa diingkari karena selain memang mereka saudara kandung, Hashim juga diketahui sebagai salah seorang konglomerat besar di Indonesia. Dengan kata lain, Hashim mampu menopang semua kebutuhan Prabowo, terutama yang terkait kebutuhan materi untuk memuluskan karirnya di politik. Sebenarnya, seperti apa sepak terjang Hashim sehingga mampu menjadi konglomerat besar dan menjadi support system bagi Prabowo Subianto? Dilansir dari berbagai sumber dan catatan artikel yang tersebar di berbagai media nasional, redaksi Minang 1 mencoba merangkumnya dan menyajikannya sebagai referensi untuk Dunsana Minang 1. Hashim Sujono Joyo Hadikusumo, lahir 5 Juni 1954, adalah pengusaha dan filantropis asal Indonesia. Hashim adalah anak bungsu dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mari Sigar, serta adik dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ia merupakan pemilik perusahaan Arsari Group. Hashim sendiri menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya. Sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah, ia mengenyam pendidikan di Eropa sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di bidang politik dan ekonomi di Universitas Pomona, negara bagian California, Amerika Serikat. Hashim menikah dengan Ani Hashim dan dikaruniai 3 orang anak, Aryo, Sarah, dan Indra. Hashim adalah penganut agama Kristen Protestan. Ayah Hashim adalah Begawan Ekonomi Indonesia, Sumitro Joyo Hadikusumo, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Ekonomi serta Menteri Riset dan Teknologi pada masa Presiden Soeharto. Sedangkan kakaknya Margono Joyo Hadikusumo adalah pendiri Bank BNI 1946 dan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS 1945, serta Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hashim adalah yang termuda dari 4 bersaudara. Ia memiliki 2 kakak perempuan yaitu Bianti Ningsih dan Mariani Ekowati, serta 1 kakak laki-laki yaitu Prabowo Subianto yang merupakan mantan Danjen Kopassus RI yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Rustra Aryo Joyo Hadikusumo, anak sulung Hashim yang telah merampungkan pendidikannya di London University, turut mendukung di balik konsolidasi dan penyatuan perusahaan di bawah satu payung. Aryo menjabat sebagai Komisaris Arsari Group. Aryo pernah menduduki kursi di DPR terpilih pada pemilu legislatif 2014 dari Partai Gerindra, mewakili daerah pemilihan DKI 3 yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Saat ini Aryo menjabat sebagai CEO di PT Mitra Stania Prima, perusahaan di bawah naungan Arsari Group. Awalnya Hashim Joyo Hadikusumo magang di sebuah bank investasi sebagai analis keuangan di Perancis. Kemudian ia mulai memasuki dunia bisnisnya dengan menjadi direktur di Indoconsult. Berkat perkembangan bisnis dan perusahaan Hashim Joyo Hadikusumo yang semakin melaju pesat, maka akhirnya ia pun mulai mengakuisisi PT Semen Cibinong lewat perusahaannya bernama PT Tirtamas. Setelah itu, ia pun juga mulai menanamkan sahamnya di Bank Niaga dan Bank Kredit Asia hingga ia menjadi benar-benar seorang konglomerat. Bersama dengan Prabowo, ia membeli Kiani Kertas, perusahaan eks Bob Hasan yang bermarkas di Kalimantan Timur. Sentuhan langsung dari kakeknya dan kesetiaannya mengikuti sang ayah kemana-mana telah membentuk sosok Hashim yang telah mengenal ekonomi kerakyatan sejak kecil. Setelah banyak menghabiskan pendidikan formalnya di luar negeri, Hashim pulang ke Indonesia tatkala sang ayah tak lagi menduduki jabatan menteri dan langsung menempati posisi direktur Indoconsult, perusahaan milik ayahnya. Setelah berhasil menyelamatkan perusahaan Prabowo tersebut, Hashim Joyo Hadikusumo juga berhasil menguasai konsesi lahan hutan sebesar 97 hektar yang tersebar di Aceh Tengah, yang kemudian mendorongnya untuk terus memperluas jaringan bisnisnya hingga memiliki 3 juta hektar perkebunan, konsesi hutan, tambang batubara, dan ladang migas di Aceh hingga Papua. Menurut laporan Forbes 2012, mengklaim bahwa Hashim Joyo Hadikusumo sebagai salah satu pria terkaya di Asia dengan kekayaan mencapai 850 juta US dollar atau bila dikurskan bisa mencapai 20,5 triliun rupiah. Namun demikian, Kiani Kertas kerap mengalami masalah keuangan dan pada awal 2014 terjadi protes buruh yang belum menerima gaji selama 5 bulan. Arsari Group. Pada tahun 2008, Raden Syahwar mendirikan Arsari Pratama, sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha umum. Arsari Pratama yang kemudian dikenal sebagai Arsari Group adalah perusahaan induk dari berbagai bisnis dalam negeri yang telah dia rintis jauh sebelumnya.
Beberapa di antaranya bergerak di bidang agribisnis, pertambangan, kehutanan, serta perdagangan dan logistik. Bisnis jangka panjang untuk terus memenuhi kebutuhan yang ada adalah konsep bisnis pilihannya. Dalam konteks itu, saat ini Arsari Group berkonsentrasi pada bisnis energi terbarukan yang berfokus pada energi biomasa dan surya, serta sumber daya air yang berkelanjutan. Fokus kedua adalah pertambangan, khususnya yang memiliki potensi pasar yang luas di industri elektronik. Bagi Hashim, energi terbarukan merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dalam waktu dekat karena minyak mentah, gas bumi, dan batu bara di Indonesia akan segera habis. Sebagai pebisnis yang percaya pada bisnis jangka panjang dengan mempertimbangkan kondisi dan data yang ada, Hashim percaya bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk keluar dari bisnis energi fosil dan memasuki bisnis energi terbarukan. Dengan cara ini, ia percaya akan mendapatkan keuntungan yang maksimal sekaligus dapat memberikan kembali kepada kemanusiaan dan keberlanjutan planet, alam, dan lingkungan. Arsari Group juga memiliki kelompok usaha di bidang budidaya mutiara dan perikanan, serta perdagangan seperti Bima Sakti Bahari dan Tirtama Mutiara. Salah satu lokasi budidaya mutiara dan perikanan yaitu di Bima, Nusa Tenggara Barat. Di bidang kawasan pengelolaan hutan wisata, Arsari Group memiliki warna wisata indah. Di bidang pertambangan, Arsari Group menjalankan bisnis peleburan timah di bawah PT Mitra Stania Prima. Filantropis. Dalam terah keluarganya, Hashim Joyo Hadikusumo bukan hanya pewaris kepiawaian sang ayah dan kakeknya dalam berbisnis, tetapi juga salam semangat dan komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya dalam menjaga dan melestarikan sejarah serta tradisi budaya Indonesia, memajukan pendidikan, melestarikan lingkungan hidup dan satwa langka. Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Hashim juga dikenal sebagai kolektor seni dan sebagai orang yang terus berjuang untuk melestarikan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa. Hal ini dilakukannya melalui Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dan Persatuan Pedalang Indonesia (PEPADI), di mana Hashim menjabat sebagai ketua. Namun, hasratnya untuk melestarikan dan menjaga pusaka Indonesia hampir menghancurkan reputasinya. Pada tahun 2008, dalam upaya untuk melestarikan budaya Indonesia, Hashim membeli 6 artefaks atau arca dari seorang kurator benda seni terkenal yang pernah bekerja di Balai Lelang Christie, Hugo Granger. Nyatanya, sertifikat dari ke-6 benda dengan nilai sejarah tinggi tersebut telah dipalsukan oleh seorang Heru Suryanto. Oleh sebab itu, Hashim dituduh telah mencuri dan sempat berurusan dengan pihak yang berwajib. Pada akhirnya, Hashim terbukti tidak bersalah dan telah bebas dari semua tuduhan. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Sebagai seorang filantropis, Hashim telah mendedikasikan lebih dari 20 tahun hidupnya untuk berbagai isu sosial Indonesia. Untuk mencapai tujuannya mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan pendidik, kualitas gizi anak, Hashim melakukan melalui Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo berkegiatan sosial di bidang pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan kesehatan dan gizi anak, serta membantu upaya pelestarian budaya dan pelestarian lingkungan. Di bidang pendidikan tinggi ada 5 bidang yang menjadi perhatian utama, yaitu bidang sejarah, sastra Jawa, sastra Indonesia, antropologi, dan paleoantropologi. Dalam melakukan kegiatan sosialnya, Hashim Joyo Hadikusumo sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang ditanamkan dalam didikan keluarganya. Segala sesuatu ingin dilakukannya demi kecintaannya pada Indonesia. Oleh karena itu, YAD yang dipimpinnya mempunyai visi bangga sebagai bangsa Indonesia yang mampu melestarikan budaya dan lingkungannya melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Yayasan Wadah Titian Harapan. Seiring berjalannya waktu dalam langkah memperluas cakupan kegiatan sosialnya, YAD kemudian juga menaungi Yayasan Wadah Titian Harapan atau Yayasan Wadah yang didirikan oleh Ani Hashim Joyo Hadikusumo dan Yayasan Pari Nama Asta yang didirikan oleh anaknya Rahayu Saraswati Jiyo Hadikusumo. Pelestarian orangutan dan harimau Sumatera. Di bidang lingkungan, Hashim sangat memberi perhatian pada konservasi hutan, salah satunya mendedikasikan 2.400 hektar dari sebagian HGU di Jambi menjadi hutan konservasi Sumitro Joyo Hadikusumo. Sumbangsihnya ini mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia berupa Kalpataru di bidang pembina lingkungan pada 5 Juni 2014. Selain itu, melalui YAD, ia juga membantu upaya penyelamatan orangutan Borneo, beruang madu di Kalimantan, dan harimau Sumatera. Hashim melalui Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo mendirikan Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya, PRHSD, di dalam hutan yang ia bantu lestarikan di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat sebagai upayanya menyelamatkan harimau Sumatera dari kepunahan. YAD juga mendirikan Pusat Suaka Orangutan
sebagai tempat orang utan yang tidak mungkin dilepas liarkan kembali ke alam liar di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Selain itu, Hashim juga turut menjaga dunia satwa dengan menjadi Ketua Dewan Pengawas Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta dari tahun 2013 hingga 2015.